Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang mafhum bih dan mafhum fi atau objek dan peristiwa hukum, yang mana pada kesempatan kali ini adalah sebagai tugas uh, kuliah PPJPAI Syekh Nurjati Cirebon semester 3. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, pengertian mafhum bih dan mafhum fi. Yang dimaksud dengan objek hukum atau mafhum bih adalah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia, atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak. Dalam istilah ulama usul fikih yang disebut mafhum bih atau objek hukum adalah sesuatu yang berlaku padanya hukum syara. Objek hukum adalah perbuatan itu sendiri. Hukum itu berlaku pada perbuatan dan bukan pada zatnya. Selanjutnya, syarat-syarat mafhum bih. Para ulama usul mengupayakan beberapa syarat sahnya suatu taklif atau pembebanan hukum, yaitu mukallaf mengetahui perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tujuannya dapat ditangkap dengan jelas dan dapat dilaksanakannya. Misalnya, seorang mukallaf tidak terkena tuntutan untuk melaksanakan sholat sebelum ia tahu rukun, syarat, dan sah sholat. Selanjutnya, mukallaf harus mengetahui sumber taklif. Seseorang harus mengetahui bahwa tuntutan itu dari Allah, sehingga ia melaksanakannya berdasarkan ketaatan dengan tujuan melaksanakan titah Allah semata. Selanjutnya, perbuatan harus mungkin untuk dilaksanakan atau ditinggalkan, berada dalam kemampuannya untuk dilaksanakan. Adapun macam-macam mafhum bih, di antaranya para ulama usul membagi mafhum bih dari dua segi, yaitu dari segi keberadaannya secara material dan syarat, dan serta dari segi hak yang terdapat dalam perbuatan itu sendiri. Dari segi keberadaannya dan syarat, mafhum bih terdiri dari perbuatan yang secara material ada, tetapi tidak termasuk perbuatan yang terkait dengan syarat, seperti makan dan minum. Makan dan minum adalah perbuatan mukallaf, tetapi perbuatan makan dan minum itu tidak terkait dengan hukum syarat. Selanjutnya, perbuatan yang secara material ada dan menjadi sebab adanya hukum syarat, seperti perzinahan, pencurian, dan pembunuhan. Perbuatan ini menjadi sebab adanya hukum syarat, yaitu hudud dan qisas. Selanjutnya, perbuatan yang secara material ada dan baru bernilai dalam syarat apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, seperti sholat dan zakat. Selanjutnya, perbuatan yang secara material ada dan diakui syarat serta mengakibatkan adanya hukum syarat yang lain, seperti nikah, jual beli, dan sewa menyewa. Perbuatan ini secara material ada dan diakui oleh syarat apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Perbuatan itu mengakibatkan munculnya hukum syarat yang lain, yaitu halalnya berhubungan suami istri, wajiban mahar dan perkawinan.
Adapun dilihat dari segi hak yang terdapat dalam perbuatan, maka mahkum bi dibagi dalam 4 bentuk. Yang pertama, semata-mata hak Allah, yaitu segala sesuatu yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum tanpa kecuali. Hak yang semata-mata hak Allah. Selanjutnya, hak hamba yang terkait dengan kepentingan pribadi seseorang, seperti ganti rugi harta atau seseorang yang dirusak. Kemudian kompromi antara hak Allah dengan hak hamba, tetapi hak Allah di dalamnya lebih dominan, seperti hukuman untuk tindak pidana qadzaf. Selanjutnya, kompromi antara hak Allah dan hak hamba, tapi hak hamba di dalamnya lebih dominan, seperti dalam masalah qisas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.